Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga selalu semangat dalam belajar. Teman-teman, untuk belajar matematika hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Ini adalah materi baru setelah kemarin kita belajar bilangan bulat. Sebenarnya bilangan cacah sudah kita pernah pelajari di kelas sebelumnya, tapi tentu berbeda untuk yang kelas 6 kali ini. Nah, apa sih yang berbeda? Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa sih untuk pembelajaran kali ini? Nah, untuk pembelajaran kali ini dengan kegiatan menyimak dan berarti soal, kita diharapkan mampu memahami dan mengerjakan operasi hitung bilangan cacah. Jadi, kita akan menyimak video ini dan kita akan berarti soal, sehingga kita bisa paham dan mengerjakan operasi hitung bilangan cacah. Insya Allah, amin. Tapi sebelumnya, yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ketika kita mengawali sesuatu dengan basmalah, Allah ridho dan kita dimudahkan dan dilancarkan dalam memperoleh ilmu ini, dalam belajar ilmu ini, sehingga ilmu ini menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah? Apa bedanya dengan bilangan bulat? Nah, kita lihat ya. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi, sebenarnya bilangan cacah itu bagian dari bilangan bulat, tetapi dimulainya dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, sehingga bilangan cacah tidak mengenal bilangan negatif. Bilangan cacah dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bilangan cacah. Nah, setelah kita tahu apa itu bilangan cacah, mari kita pelajari selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Apa saja sih operasi hitung yang kita pelajari hari ini? Nah, operasi hitung yang kita pelajari hari ini ada 4 bagian. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tentu itu tidak asing bagi kalian karena pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Jadi, kali ini kita akan mengingat kembali dan akan berhitung di angka ribuan ke atas. Sehingga kita akan lebih mahir ya teman-teman. Nah, bagian yang pertama adalah penjumlahan. Contohnya adalah 1425 ditambah 2728. Untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah ini, masih ingat tidak di kelas sebelumnya? Paling enak kita mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah. Jadi 1425 ditambah 2728. Kita susun ke bawah. Kemudian kita tinggal jumlahkan, 5 tambah 8 adalah 13. Kita tulis 3-nya, satunya simpan di sini. Kemudian kita jumlahkan satu yang di atas tersebut dengan angka yang di bawahnya. Usahakan lurus ya ketika mengerjakan sehingga kalian tidak kesulitan ketika menjumlahkan ke bawah karena sudah rapi. Karena kerapian ini membantu kita menjumlahkan. Ketika tidak rapi, maka akan rentan terjadi kesalahan. Maka dari itu harus lurus dan rapi. 1 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Selanjutnya 4 ditambah 7 adalah 11. Maka yang ditulis 1, satunya disimpan di atas di sini. Kemudian ketika sudah disimpan kita jumlahkan juga, 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi penjumlahan antara 1425 dengan 2728 hasilnya adalah 4153. Tentu masih ingat kan cara menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah, terutama bagian penjumlahan. Kita akan ingat kembali yaitu bagian pengurangan. Contoh, 5042 dikurangi 1245.
Caranya sama, yaitu dengan pengurangan bersusun ke bawah. 5042 dikurangi dengan 1245. Caranya adalah sama dari belakang, 2 kurangi 5. Apakah bisa? Karena ini bilangan saja maka hasilnya tidak minus. Jadi 2 kurangi 5 itu tidak bisa, sehingga kita akan pinjam di sebelahnya. Sehingga 4 akan berubah jadi 3 karena dipinjam. Sehingga 2-nya ditambahkan 10 menjadi 12. 12 kurangi 5 sama dengan 7. Sekarang selanjutnya yang sebelah sini, 3 kurangi 4. Apakah bisa? 3 dikurangi 4 kan tidak bisa. Maka kita akan pinjam sebelahnya. Nah, sebelahnya kok 0? Ya, maka kita pinjam sebelahnya lagi. Sehingga 5 di sini akan kita coret berubah menjadi 4. Selanjutnya, dari sebelah sini mendapatkan pinjaman ke 0, sehingga 0 berubah menjadi 10. Sehingga bagian ini bisa meminjamkan ke bagian sebelumnya. Sehingga 10-nya dipinjam 1, sisa 9, dan berhasil meminjamkan, sehingga 3-nya berubah jadi 13. Sehingga 13 dikurangi 4 hasilnya adalah 9. Untuk selanjutnya 9 kurangi 2. Tentu bisa ya, hasilnya adalah 7. Dan 4 kurangi 1 hasilnya adalah 3. Sehingga 5042 dikurangi 1245, jawabannya adalah 3797. Itu untuk bagian pengurangan. Gimana teman-teman? Masih ingat? Insya Allah masih ya. Selanjutnya kita ke bagian perkalian. Nah, untuk perkalian kita akan memberikan contoh 1220 dikali 25. Caranya sama, yaitu dengan bersusun ke bawah, yaitu 1220 dikali 25. Masih ingat caranya? Langkahnya yaitu bagian atas ini dikalikan dengan bagian yang di bawah paling pojok dulu, kemudian ketika sudah dikalikan semua, bagian atas dikalikan dengan yang sebelahnya. Begitu seterusnya. Yuk kita coba ulas kembali. Jadi yang pertama adalah bagian atas dikalikan dengan satuan 5. 0 dikali 5 hasilnya adalah 0. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Yang ditulis adalah 0-nya, 1-nya kita simpan. Kemudian 2 kali 5 berapa tadi? 10. Karena ada yang disimpan di sini, sehingga kita ambil dan dijumlahkan, dan hasilnya menjadi 11. Jadi di sini ditulis 1, 1-nya disimpan kembali ke sini. Selanjutnya 1 dikali 5 berapa? Ya, 5. Karena ada yang disimpan, jangan lupa ditambahkan atau dijumlahkan dengan hasil perkalian yang barusan, sehingga jadinya 6. Kita tulis di sini. Selanjutnya yang atas dikalikan dengan yang di sampingnya, yaitu bagian 2. Kita coba kalikan yuk. 0 kali 2 hasilnya adalah 0. Nah, ditulisnya jangan di sini, tapi geser satu angka, yaitu pas di sini. 0. Kemudian 2 kali 2 4. 2 kali 2 4 dan 1 kali 2 2. Kemudian dijumlahkan, dan hasilnya ketika dijumlahkan adalah 0 0 1 tambah 4 5 6 tambah 4 10. Ditulis 0-nya, 1-nya disimpan di atasnya, dan 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Sehingga perkalian 1220 dikali 25 adalah 30.500. Itu untuk perkalian bilangan cacah. Insya Allah masih ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali untuk pembagian. Contoh 144 dibagi 6. Caranya kita menggunakan pembagian pistol. Kita tulis pistolnya, kemudian yang di depan kita masukkan di dalamnya, dibagi 6. Pembaginya taruh di luar. Ingat, jangan terbalik. Masih ingat tentunya bagaimana cara membaginya kan? Yuk kita coba ulas kembali. Kita satu persatu ya dari depan. 1 dibagi 6. Kalau di dalam ini lebih kecil, itu tidak bisa dibagi, sehingga
1/6 tidak bisa, maka kita pakai dua angka. 14 dibagi 6. Berapa kira-kira? Ya, betul 2. 2 dikali 6, 12. Kemudian dikurangi, 14 kurangi 12, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 6 bisa tidak? Ya, tidak bisa karena di sini lebih kecil. Maka kita perlu bantuan. Kita bisa menurunkan angka yang belum kita pakai, yaitu 4. Kita turunkan. 24 bagi 6, hasilnya adalah, iya betul, 4. Kemudian dari hasil sini dikalikan, 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Kita kurangi dan hasilnya adalah 0. Sehingga karena habis dibagi, maka 144 dibagi 6 hasilnya adalah 24. Begitu cara pembagian pistol. Insya Allah semoga masih ingat ya. Nah teman-teman, setelah kita mengulas bagaimana cara operasi hitung bilangan cacah dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita akan masuk ke intinya, yaitu operasi hitung campuran. Jadi bagaimana sih cara menyelesaikan operasi hitung campuran? Apa maksudnya operasi hitung campuran? Nah, operasi hitung campuran adalah operasi hitung ini melibatkan lebih dari dua bilangan. Contoh, 2 ditambah 8 dikali 5. Ini contoh dari operasi hitung campuran. Jadi lebih dari dua bilangan. Ada berapa bilangan di sini? Ya betul, 3. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan operasi hitung campuran? Di sini ada tambah atau jumlah, di sini ada kali. Berapa ya hasilnya kira-kira? Apakah hasilnya 50 atau 42? Coba kalian tebak dulu. 2 ditambah 8 dikali 5. Kira-kira ketika kalian menghitung hasilnya berapa ya? Nah, tepat sekali bagi kalian yang menjawab 42. Kok bisa 42? Ya, karena yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 8 dikali 5. Kemudian baru setelah dikali, dijumlahkan. Itu aturan untuk operasi hitung campuran. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, operasi hitung campuran. Jadi urutan pengerjaan operasi hitung campuran itu ada aturannya. Nah, untuk rumusnya, Ustadz punya cara untuk menghafalnya, yaitu dengan rumus kurung kabatakur. Apa itu kurung kabatakur? Jadi yang dikerjakan adalah kurung dulu. Kalau misal ada kurungnya. Kalau setelah itu, K di sini adalah kali, Ba di sini adalah bagi, Ta di sini adalah tambah, Kur di sini adalah kurang. Jadi yang dikerjakan secara tingkatan adalah urutannya pertama kurung dulu. Kalau tidak ada kurung, maka kali dan bagi ini setara. Kalau tidak ada kali bagi, baru tambah dan kurang, ini juga setara. Jadi begini, yang pertama operasi di dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian adalah setara. Jadi urutannya setara untuk perkalian dan pembagian. Maka yang dikerjakan urut dari yang paling kiri terlebih dahulu. Mana yang dijumpai terlebih dahulu, nah itu yang dikerjakan. Nah, yang nomor 3, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada pembagian atau perkalian, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan itu setara. Maka yang dikerjakan urut dari kiri atau dari yang terdepan terlebih dahulu. Itu kurang lebih urutan pengerjaannya atau aturan atau rumusnya. Bagaimana sih penerapannya? Yuk kita coba. Contoh pertama. Ada soal 300 dikali dalam kurung 2 tambah 5. Jadi berdasarkan rumus kurung kabatakur, yang dikerjakan mana dulu ya? Kurung. Nah, ada kurung, maka yang dikerjakan kurung dulu. Kita kerjakan yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung apa sih? 2 ditambah 5. Sehingga kita tulis dulu hasilnya. Kita gunakan bersusun ke bawah ya, biar runtut dan sistematis. Dan kita lebih enak ketika mengerjakan ke bawah. 2 tambah 5 hasilnya 7. Kemudian kalinya kita turunkan lagi dan 300-nya kita turunkan lagi.
Langkah selanjutnya berarti 300 kali 7 hasilnya adalah 2100. Jadi 300 kali dalam kurung 2 tambah 5 adalah 2100. Contoh yang kedua, 30 kali 10 dibagi 2. Nah, kira-kira mana dulu yang dikerjakan ya? Berdasarkan rumus kurung kabatakur, kurung kali bagi tambah kurang, maka di sini hanya ada kali dan bagi. Kali dan bagi itu kan setara. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri atau yang terdepan, yaitu 30 kali 10. Hasilnya adalah 300. Baru setelah itu dibagi 2. Hasilnya adalah 150. Dengan cara yang tadi ya tentunya, yang kita ulas dari depan tadi, yaitu pembagian pistol. 300 bagi 2 adalah 150. Insya Allah kalian udah bisa dong pembagian pistolnya. Nah, yang ketiga, ketika ada contoh soal 160 dikurangi 120 dibagi 2. Nah, di sini ada operasi hitung pengurangan dan pembagian berdasarkan rumus kurung kabatakur, kurung kali bagi tambah kurang, maka yang dikerjakan adalah berdasarkan urutan tadi, pengurangan dulu atau bagi dulu. Ingat rumusnya, kurung kali bagi tambah kurang. Nah, berdasarkan rumus tadi, jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah baginya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah baginya, sehingga kita fokus ke pembagiannya dulu ya. 120 dibagi 2. Berapa hasilnya? Tulis 60 di sini. Kurangnya tulis lagi. 160-nya turunkan. Sehingga langkah selanjutnya adalah 160 dikurangi 60. Hasilnya adalah 100. Begitu teman-teman. Ingat cara pengerjaannya. Ketika dikerjakan seperti ini, maka pas di bawahnya itu hasilnya. Jangan ditaruh di depannya, kemudian 160-nya bergeser ke sini. Jangan seperti itu, karena itu akan menghasilkan jawaban yang kurang betul alias salah. Jadi itu contoh untuk pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, hasilnya jadi 100 ya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba contoh soal cerita. Bagaimana untuk contoh soal cerita? Misalkan ada soal cerita, adik memiliki uang Rp2.000. Lalu adik membeli 5 buah permen. Setiap permen harganya Rp300. Berapa sisa uang adik? Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan cara sistematis dengan cara diketahui dulu. Dari kalimat pertama, adik memiliki uang 2.000, jadi diketahui uang adik 2.000. Kalimat berikutnya, lalu adik membeli 5 buah permen. Ada kalimat penting yang bisa menjadi bagian diketahui, yaitu banyak permennya ada 5 buah. Dari kalimat berikutnya, setiap permen harganya 300. Nah, dari kalimat ini kita punya informasi penting, yaitu harga permen Rp300. Yang ditanyakan adalah berapa sisa uang adik. Jadi yang ditanyakan sisa uang adik. Maka langkah menjawabnya adalah dari soal cerita ini kita harus buat kalimat matematikanya. Untuk mencari sisa uang adik, maka uang adik dikurangi banyaknya permen dikali harga permen. Sehingga ketika kita sudah menuliskan kalimat matematikanya ini, kita bisa turunkan uang adik berapa? 2.000. Dikurangi banyak permen berapa? 5. Dikali harga permennya 300. Sehingga kita akan menyelesaikan operasi hitung ini dengan operasi hitung campuran yang tadi. Maka yang dikerjakan kurang dulu atau kali dulu. Ya, berdasarkan rumus kurung kali bagi tambah kurang atau kurung kabatakur, maka yang dikerjakan adalah kali dulu. Sehingga 5 kali 300 adalah 1.500. Dikuranginya turunkan dan 2.000-nya turunkan. Sehingga langkah selanjutnya 2.000 kurangi 1.500 adalah 500. Ingat ketika soal cerita pakai jadi. Jadi sisa uang adik adalah Rp500.
Ini untuk penyelesaian soal cerita. Bagaimana teman-teman? Kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa diulang lagi videonya ya, sehingga kalian bisa paham dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, kita akan latihan soal. Kerjakan soal berikut ini di buku paket Yudhistira halaman 38. Nomornya yaitu 1A, C, E, dan F. Dan juga nomor 2 untuk soal ceritanya. Ustadz berharap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Insya Allah pasti bisa. Jika ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya ke Ustadz atau Ustazah pengajarnya ya. Insya Allah Ustadz dan Ustazah pengajarnya akan membantu kalian. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Insya Allah bisa kita lanjutkan di WA, sehingga nanti kita bisa komunikasi di WA. Baik, itu saja. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa kerjakan dan tulis di buku tulis. Kalau sudah selesai, ucapkan hamdalah dan kirim foto ke Ustadz Ustazah pengajarnya ya. Itu saja dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.